Perkenalkan, saya Candi Valistiana dari kelompok 8 kelas IRTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan untuk penampungan semen dan pembuatan stock solution. Alat dan bahan yang digunakan dalam penampungan semen. Alat yang digunakan yaitu tabung ebonit, inner liner, karet, tabung tulip, dan handuk untuk dirangkai menjadi vagina buatan. Alat lain yang digunakan adalah termometer untuk mengukur suhu air dan untuk meratakan lubricating gel pada vagina buatan yang telah disusun. Fungsi dari tabung ebonit, inner liner, karet, dan tabung tulip adalah untuk merangkai menjadi vagina buatan untuk menampung semen. Bahan yang digunakan untuk menampung semen adalah air panas, fungsinya untuk menyesuaikan suhu vagina buatan dengan vagina yang sebenarnya, dan lubricating gel serta squid. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution. Alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, fungsinya untuk mengukur bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat stock solution buatan. Kedua, magnetic stirrer yang digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution, dan magnet digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu aquades, asam sitrat sebanyak 1,7 gram, fruktosa sebanyak 1,3 gram, dan yang terakhir yaitu tris sebanyak 3,03 gram. Metode yang digunakan dalam penampungan semen: pertama, tabung ebonit disiapkan dan inner liner masuk ke dalam tabung ebonitnya. Kemudian, pasang karet pada kedua sisi, selanjutnya pasang inner liner di satu sisi, lalu pasang tabung ebonitnya. Siapkanlah air suhu 40-45 derajat Celcius. Untuk memastikannya, ukurlah suhunya terlebih dahulu menggunakan termometer. Setelah diukur, masukkan air ke dalam artificial vagina menggunakan squid, lalu tutup artificial vagina. Kemudian, tiup dan masukkan salah satu sisi jari, yaitu jari kelingking kita, ke dalam vagina buatan. Setelah ditiup sampai kencang, sampai seperti kondisi vagina asli, masukkanlah lubricating gel secukupnya menggunakan termometer dan mengukur suhunya, kemudian siapkan handuk untuk menutupnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menampung semen, lakukanlah handling pada ternak betina dan jantan. Setelah ternak jantan sudah menaiki betina, kemudian dilakukan penampungan semen dengan vagina buatan. Setelah semen berhasil ditampung, lakukanlah uji kualitas pada semen. Untuk uji makroskopi, sel yang dilihat yaitu volume, kemudian amati warna semen, amati konsistensi semen, aroma semen, dan yang terakhir yaitu uji pH menggunakan kertas pH. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan stock solution. Yang pertama, masukkan magnet ke dalam beaker glass yang berisi 100 ml aquades dan telah diletakkan di atas magnetic stirrer. Kemudian, siapkan bahan-bahan pembuatan stock solution, yaitu aquades, asam sitrat, fruktosa, dan tris. Pertama, masukkan tris sebanyak 3,03 gram yang telah ditimbang ke dalam beaker glass dan homogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 2 selama 30 detik. Setelah 30 detik, matikan magnetic stirrer. Langkah berikutnya yaitu masukkan asam sitrat sebanyak 1,7 gram ke dalam larutan yang telah dihomogenkan sebelumnya, lalu homogenkan larutan dengan magnetic stirrer selama 30 detik. Terakhir, setelah 30 detik, tambahkan fruktosa sebanyak 1,3 gram dan homogenkan larutan selama 30 detik. Setelah 30 detik dan larutan telah homogen, matikan magnetic stirrer. Selanjutnya yaitu pengertian dari penampungan semen. Penampungan semen merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukannya inseminasi buatan dengan tujuan menyeleksi semen sehingga diperoleh semen yang berkualitas. Penampungan semen dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal seperti hormonal, metabolisme, keturunan, pakan, umur, dan kesehatan ternak. Sedangkan faktor eksternal seperti suasana lingkungan, tempat penampungan, manajemen, para penampung, cuaca, dan sarana prasarana dari penampungan itu sendiri. Halo teman-teman, namaku Najla. Kali ini aku bakal jelasin tentang metode penampungan semen dan persiapan alat dan bahan untuk penampungan semen.
Jadi metode yang digunakan untuk penampungan semen itu ada 3. Pertama, metode dengan vagina buatan. Kedua, metode dengan pemijatan. Ketiga, metode dengan menggunakan elektroejakulator. Pertama, metode dengan menggunakan vagina buatan. Penampungan semen dengan vagina buatan yaitu metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan semen pada ternak jantan menggunakan bantuan alat artifisial vagina. Nah, kelebihan metode penampungan menggunakan vagina buatan adalah selain pelaksanaannya lebih mudah, meminimalis terjadinya kontaminasi, tidak menimbulkan iritasi pada ternak, dan juga memiliki kelebihan berupa semen yang dihasilkan akan maksimal karena bentuk dari vagina buatan menyerupai dengan vagina asli. Metode vagina buatan merupakan modifikasi dari perkawinan alam sehingga semen yang dihasilkan lebih maksimal. Kelemahan dari penggunaan metode vagina buatan adalah saat melakukan metode vagina buatan memerlukan pejantan yang tinggi, sehingga saat proses terjadi, pejantan dapat menaiki pemancing. Selain itu, ternak yang digunakan juga harus terlatih untuk ditampung semennya agar stres dalam pelaksanaan bisa dieliminasi. Yang kedua, ada metode elektroejakulator. Penampungan semen dengan metode elektroejakulator merupakan suatu metode penampungan semen dengan cara melakukan voltase listrik tegangan rendah pada organ reproduksi yang diinervasi oleh sel syaraf. Kelebihan dari metode ini adalah volume yang didapatkan lebih besar dari metode yang diterapkan pada metode lainnya. Dapat dilakukan pada ternak yang tidak dapat melakukan mounting serta dapat dilakukan pada hewan liar. Sedangkan kekurangannya adalah pH lebih tinggi karena banyak spermatozoa yang mati. Oleh karena itu, konsentrasi spermatozoa yang didapatkan lebih rendah jika dibandingkan dengan metode vagina buatan. Yang ketiga, ada metode pemijatan. Penampungan semen dengan metode pemijatan yaitu biasa dilakukan pada unggas dengan melakukan pengurutan di bagian punggung ternak atau dorsal. Pengurutan tersebut dilakukan sampai pangkal ekor ternak dengan menggunakan jari. Selanjutnya, pengurutan dilanjutkan naik sampai bagian ekor. Kelebihan dari metode ini adalah penampungan dapat dilakukan pada sapi tua yang libidonya telah lemah, serta dapat dilakukan pada sapi yang lumpuh. Sedangkan kekurangannya adalah akan banyak terjadi kontaminasi jasad rendik dan umur dari penampungan metode ini lebih pendek. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penampungan semen dengan metode vagina buatan adalah tabung ebonit yang dirangkai bersama inner liner, karet gelang, tabung tulip, dan handuk untuk dirangkai menjadi vagina buatan. Kemudian, termometer untuk mengukur suhu air dan untuk meratakan lubricating gel yang dioleskan pada vagina buatan. Kemudian, air panas dengan suhu 40 sampai 45 untuk menyesuaikan suhu vagina buatan dengan vagina sesungguhnya. Setelah itu, diperlukan lubricating gel dan spuit untuk melicinkan saat terjadinya penampungan semen. Pertama-tama, membuat vagina buatan dengan memasukkan inner liner ke dalam tabung ebonit. Kemudian dipasangkan karet gelang di kedua sisi tabung. Setelah karet gelang telah terpasang, tabung tulip dipasang di salah satu sisi tabung ebonit. Setelah vagina buatan telah jadi, air panas dimasukkan ke dalam vagina buatan. Kemudian tabung ebonit ditutup dan ditiup salah satu sisinya dengan jari kelingking agar kondisi di dalam tabung seperti di vagina sesungguhnya. Kemudian, pada ujungnya diberi lubricating gel secukupnya sebagai pelumas. Lubricating gel diratakan dengan termometer hingga ke bagian dalam vagina buatan, sembari mengecek suhu di dalam vagina buatan. Setelah itu, handuk disiapkan untuk menutup vagina buatan agar saat proses penampungan, semen tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Apabila vagina buatan terkena sinar matahari, akan meningkat suhunya dan semen akan rusak karena suhu yang terlalu tinggi. Setelah proses ini selesai, vagina buatan siap digunakan. Suhu vagina buatan di antara 42 sampai 45 derajat Celcius. Apabila kurang dari 42 derajat Celcius, sebaiknya air diganti dengan yang lebih panas.
Kondisi air pada vagina buatan bisa berubah-ubah tergantung kepada suhu udara lingkungan, jenis pejantan, dan jarak waktu antara pemasukan air dan penampungan semen. Apabila suhu vagina buatan terlalu rendah, pejantan tidak mau berejakulasi. Namun jika terlalu panas, akan membunuh spermatozoa atau menyakiti pejantan dan menyebabkan takut atau enggan melayani vagina buatan. Perkenalkan, nama saya Ali Hanafi Asnan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penampungan semen pada kambing. Pertama-tama, metode yang kita lakukan dalam penampungan semen pada kambing ini adalah metode vagina buatan. Hal yang dilakukan yaitu setelah vagina buatan siap, maka dilakukan persiapan kandang penampungan semen. Lokasi kandang ini harus bersih, kering, serta suasana di sekitar lokasi penampungan harus tenang dan tidak banyak orang yang menonton. Sebelum penampungan semen dimulai, preputium dan daerah sekitarnya harus dicuci dengan air hangat, kemudian dikeringkan agar saat penampungan kotoran dari preputium tidak mengontaminasi semen. Rambut di ujung preputium tidak boleh terlalu panjang, tetapi jangan digunting terlalu pendek. Cukup ditinggalkan 2-5 cm sehingga tidak mengganggu dalam proses penampungan. Untuk kondisi pejantan harus dalam keadaan sehat dan tidak takut maupun sakit. Pejantan harus dalam keadaan bersih, dimandikan setiap hari supaya terhindar dari penyakit dan lalat-lalat yang ada di sekitarnya. Penampungan dilakukan 1-2 kali seminggu sehingga menjaga kualitas dan kuantitas semen serta kondisi pejantan tetap baik. Dalam kandang penampungan diikatkan seekor betina sebagai hewan pemancing. Bagian belakang dari hewan pemancing sekitar pangkal ekor harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Tingkah laku yang ditunjukkan atau sex or sell yaitu teaser mendekati betina atau pancingan, tingkah laku leeching yaitu tingkah laku mengendus pada kelamin betina, mounting yaitu pejantan tiba-tiba akan menaiki hewan pemancing, dan tingkah laku jaw dropping yaitu kambing menaiki pemancing. Pada saat penampungan, penampung berdiri di samping kanan dengan memegang vagina buatan pada tangan kanan dan mengarahkannya kira-kira 45 derajat ke atas pada garis horizontal pemancing. Penampung pada awalnya membiarkan pejantan menaiki dan ejakulasi, namun tidak ditampung. Kemudian saat pejantan menaiki dan ejakulasi kedua kalinya, baru semen ditampung oleh penampung. Karena pada ejakulasi yang kedua, konsentrasi semennya meningkat 2 kali lipat dan konsistensi atau kekentalannya lebih kental dibanding pada ejakulasi pertama. Selain itu, pada ejakulasi yang pertama, semen tercampur dengan bakteri dan urin yang menyebabkan kualitasnya kurang baik. Penampung dilakukan ketika pejantan berereksi secara sempurna dan menaiki pemancing. Pada saat itulah dilakukan penampungan dengan telapak tangan kiri yang mengarah ke atas preputium digenggam dan penis yang ereksi ditarik ke samping ke arah vagina buatan. Penis itu sendiri tidak boleh digenggam dan disentuh karena dapat menyebabkan pejantan menarik kembali penis ke dalam preputium dan turun kembali. Namun, terkadang terjadi ejakulasi sebelum penis memasuki vagina. Ujung kambing dikenakan ke mulut vagina buatan. Pejantan harus dibiarkan mendorong sendiri penisnya ke dalam vagina buatan karena gerakan berupa gesekan perlu untuk ejakulasi. Apabila penampung yang mendorong vagina buatan menutupi penis yang ereksi, maka kebanyakan pejantan tidak mau berejakulasi. Ejakulasi ini akan ditandai dengan adanya suatu dorongan tiba-tiba ke belakang pejantan, terangkat seolah-olah hendak melompati perangsang. Sesudah ejakulasi, pejantan bergerak turun dan vagina buatan ditarik perlahan-lahan ke depan. Setelah penis terlepas keluar, vagina buatan segera dibalikkan vertikal dengan tabung penampung berada di bawah. Lalu lubang ventilasi udara dibuka sedikit, atau bisa juga vagina buatan diputar perlahan-lahan membentuk anggalapan supaya semen yang tertampung dapat turun dan masuk seluruhnya ke dalam tabung penampung. Setelah kira-kira semen turun ke dalam tabung penampung, maka tabung penampung dilepas dari ekor corong karet dan ditutup, lalu disimpan dalam termos berisi air hangat bersuhu 30 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinise dari IRTC kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penampungan semen pada ayam. Cara penampungan semen pada ayam.
Penampungan semen pada ayam dilakukan dengan teknik pengurutan atau pemijatan. Teknik pemijatan dilakukan dari bagian punggung hingga bagian ekor ayam pejantan. Pemijatan dilakukan sampai kloaka berwarna merah. Teknik ini membutuhkan 2 orang. 1 orang memegang ayam dan melakukan pengurutan, 1 orang lainnya bertugas untuk menampung semen. Cara penampungan semen pada ayam, yang pertama, mensterilkan kloaka menggunakan alkohol 70%. Cara yang kedua adalah pengurutan punggung pada ayam pejantan sampai mengalami ejakulasi. Yang ketiga adalah saat semen akan keluar, maka dilakukan penampungan semen dengan wadah yang telah disediakan untuk menampung semen. Pijat pada bagian ujung kloaka ayam pejantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Dinda Wulandari. Saya dari kelas FLPC kelompok 6. Materi pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen. Uji kualitas semen yang pertama mengenai pemeriksaan makroskopis yang mencakup volume semen, warna pada semen, konsistensi, aroma, serta pH semen. Sedangkan pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan mikroskopis yang mencakup motilitas, mortalitas, konsentrasi, serta uji kualitas. Semen kambing yang telah tertampung memiliki volume sebanyak 0,50 ml. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar. Untuk standar pada semen kambing yakni minimal 0,53 ml per ejakulasi. Pada sapi 2 hingga 10 ml dan pada ayam minimal 0,3 ml. Yang selanjutnya yaitu mengenai warna dari semen kambing. Semen kambing memiliki warna putih kekuningan dengan konsentrasi yang cukup cair. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsistensi yaitu frekuensi ejakulasi. pH pada semen kambing yang normal yaitu 6,2 hingga 7. pH ini berhubungan dengan konsentrasi. Apabila konsentrasi tinggi, maka pH akan sedikit lebih asam. Semen memiliki aroma yang cukup khas. Sedangkan untuk pengujian mikroskopi semen mencakup motilitas atau daya gerak, mortalitas atau daya hidup, dan abnormalitas atau ketidaknormalan, serta konsentrasi semen. Untuk materi yang kedua yaitu pembuatan stock solution. Stock solution merupakan larutan yang memiliki konsentrasi lebih pekat dibandingkan dengan konsentrasi media. Tujuannya agar tidak menimbang media secara berulang. Stock solution memiliki tingkat kepekatan 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali dari konsentrasi media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Alfalah dari kelompok 8 IRT kelas C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan stock solution, di mana stock solution ini digunakan untuk sebagai media larutan pengencer bagi kehidupan semen yang telah ditampung. Stock solution sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu alami dan buatan. Adapun yang alami yaitu air kelapa dan kuning telur. Sedangkan yang untuk buatan kita memerlukan timbangan analitik sebagai alat serta magnetic stereo untuk mengaduk. Dan bahan-bahan digunakan yaitu asam sitrat yang pertama, yang kedua ada aquades, lalu yang ketiga ada fruktosa, dan yang keempat adalah tris.
Dan untuk prosesnya ialah yang pertama aquades dalam gelas beker, terus tambahkan dengan tris dan tambahkan 1,7 gram asam sitat serta 1,3 fruktosa. Setelah semua proses dilalui, maka stock solution dapat digunakan untuk tempat penampungan semen ternak. Perkenalkan, nama saya Selvia Lisandrini dari kelompok 8C akan menjelaskan mengenai pencampuran dan penyimpanan larutan stok atau stock solution. Jadi, proses pencampuran stock solution itu dimulai dari bahan yang memiliki volume lebih besar, kemudian dilanjutkan dengan bahan yang memiliki volume lebih kecil. Tujuannya supaya dapat tercampur dengan rata. Dalam penyimpanannya, larutan stok itu disimpan pada wadah plastik. Tujuannya ketika ia membeku akan terjadi penguaian dan itu mencegah larutan ini merusak wadah. Kemudian pada larutan stok berupa Fe itu disimpan pada wadah gelap dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian larutan stok itu disimpan pada freezer atau kulkas dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Nah, tujuannya pertama, memperpanjang masa simpan semen. Kedua, menjaga kualitas dan nutrisi semen. Yang ketiga, ketika hendak dicampurkan dengan semen, stock solution ini tidak merusak maupun mematikan semen.